wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ini, ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Hani? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Nih, ya, sebelum melakukan coaching hari ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Oke. Jadi nanti Ibu di sini akan melakukan coach, ya. Nanti kami sebagai coachnya, ya. Jadi sebelum melakukan hal tersebut, ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Oke. Yang pertama saya akan mendiskusikan bagaimana untuk rutinitas penilaian kita hari ini. Apakah nanti coach dengan coaching akan saya nilai nanti berdasarkan itu penilaian gitu. Yang pertama, Ibu ingin saya membantu membangun kompetensi ini. Yang jelas untuk kegiatan ini kompetensi yang ingin saya kembangkan yakni pada pengajuan pertanyaan yang betul. Pengajuan pertanyaan yang betul. Bagian mana nanti yang Ibu ingin amati secara langsung berarti Ketika mungkin nanti saya mengajukan pertanyaan berbobot kepada Coci, khususnya ketika menggali potensi, memaksimalkan potensi yang ada dalam diri Coci untuk mencapai target yang diharapkan. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu nanti yang ingin diamati. bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang kita kembangkan ini? Saya merasa mengajukan pertanyaan berbobot itu bukan hal yang mudah, dan saya sendiri juga masih belajar untuk mengajukan pertanyaan itu, mengingat pertanyaan berbobot itu harus sesuai dengan apa yang ada di dalam diri Coci, diawali dengan mendengar yang aktif juga, dan kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya menggali apa yang ada dalam diri Coci. Dan menurut saya sendiri, saya masih perlu banyak belajar dalam mengajukan pertanyaan itu. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya harap dengan adanya kegiatan coaching ini, saya bisa meningkatkan kompetensi yang saya harapkan tadi, mengembangkan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot itu tadi, sehingga saya bisa terus mengajukan pertanyaan yang pada akhirnya nanti bisa memunculkan harapan-harapan, bisa memunculkan menyelesaikan kesulitan yang ada dalam diri Coci tanpa saya harus memberikan masukan. Jadi maksimal dari Coci itu sendiri. Berarti nanti ada indikatornya tersendiri ya dari sebuah nanti dalam penyelesaian permasalahan tadi. Semoga itu bisa dilakukan proses coachingnya. Iya, saya di sini akan menanyakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Deni, Kok resah sekali nih. iya, lagi ingin ngobrol sama Bu Deni. Oke, saya juga lagi santai ini, mumpung lagi santai. Boleh mengganggu, Nggih? Siap, boten. Kira-kira jenengan mau ngobrol tentang apa? Ini loh Bu Deni, anak didik saya itu kambuh lagi, kok nggak mau datang ke sekolah. Alasannya ada gitu ya Bu. Saya ini gimana ya anak ini, untuk ke sayanya itu loh, saya jadi merasa bersalah gitu loh Bu. Anak ini kenapa kok nggak mau datang ke sekolah pada masa pembelajaran saya. Jadi kira-kira yang jenengan inginkan itu apa? Yang saya inginkan ya anaknya bisa datang ke sekolah, terus bermain, belajar bersama dengan teman-temannya. Seperti itu. Berarti jenengan ingin menyelesaikan caranya gitu. Iya. Ngoten gitu. Iya, bagaimana caranya anak itu bisa biar mau gitu loh, biar mau datang ke sekolah. Kira-kira ada alasan khusus kenapa murid Anda tidak datang ke sekolah? Iya, kemarin itu awal itu katanya takut sama guru. Terus
saya belum ngajar, belum ketemu sama anaknya kok takut sama gurunya. Ini kan kapan saya ketemu ya? Nah, akhirnya saya kasih sesuatu, udah nggak apa-apa ya, biar di rumah dulu. Besoknya kok seperti itu lagi. Akhirnya saya datangi ke rumahnya. Terus di sana itu ya anaknya tiduran aja, tiduran. Saya ajak nggak mau. Saya tanyai nggak dijawab. Saya tawarkan maunya apa, juga nggak menjawab. Saya kan bingung, inginnya apa anak ini, saya harus bagaimana, sedangkan nggak ada jawaban pasti. Ya itu sih. Terus tiba-tiba besok masuk gitu. Masuknya tuh sesuka hatinya dia lah. Ketika dia merasa dia capek ya dia nggak masuk. Kira-kira ada momen-momen tertentu enggak ketika dia masuk gitu? Ada momen tertentu enggak? Nah itu waktu saya fisik di rumahnya itu kan melihat kondisi orang tua ya, kondisi orang tua. Saya tanya ke orang tuanya, ternyata pernah nggak bekerja bapaknya. Terus mungkin ya dalam kondisi yang tidak bekerja itu karena perekonomian yang sulit, terus orang tuanya juga kurang perhatian atau lebih banyak stresnya, sehingga anak itu merasa nggak diperhatikan kalau menurut saya. Jadi ketika saya tanya itu nggak masalah, ketika dua saya datang ke dia, ketika saya tanya dia jawab. Tapi ketika ditanya oleh orang tuanya, ketika ditanya sama ayahnya, dia nggak mau menjawab. Pernah datang ke sekolah? Orang tuanya? Iya. Orang tuanya pernah, hanya mamanya saja. Orang tuanya ibunya itu, kalau yang ayahnya itu sampai sekarang saya belum tahu. Kalau sampai saat ini anaknya pernah datang ke sekolah? Anaknya datang ya sesuka hatinya saja gitu. Sesuka hatinya saja. Dia ingin datang. Ketika kita ngobrolnya santai itu kena, Bu. Seperti kemarin waktu yang kedua itu saya tanyai, selanjutnya itu mau apa yang harus dilakukan kalau udah lulus dari Tasma, ingin masuk SMP gitu. Dia jawab. Tapi ketika ditanya mama sama ayah itu nggak jawab. Jadi saya sengaja mama sama ayah ngumpul tidak sangat dulu, saya tanya dia jalan, aku mau masuk SMP. Nah ketika mau masuk SMP ya saya tanya selanjutnya, kalau mau masuk SMP berarti apa yang harus dilakukan? Belajar. Bagaimana caranya belajar? Nah itu akhirnya, oh iya ke sekolah ya Bu, ya ke sekolah ya. Datang ke sekolah ya, itu mau datang Bu. Ketika datang sudah dapat 2 minggu, 3 minggu, udah mulai lagi tampil tuh. Nah, harus ada motivasi lagi, harus ada dorongan lagi ke anaknya, terus seperti itu. Tapi ketika saya lihat di rumahnya pun, saya tanya, kalau di rumah itu ngapain sih Ma, kok sampai perasaan di rumah, kok enggak pengen ke sekolah gitu. Ini loh Bu, yang diutak itu, nah, dikasih ini tuh kardusnya, itu 1 kardus. Apa ini Bu? Ya ini kan diutak, dia buat seperti ini, buat rangkaian listrik di situ, yang buat kipas angin dari pecahan botol aqua, dia buat ini loh Bu, apa, pengaduk telur itu loh Bu, bikin telur apa dadar itu dari pecahan baskom, terus disambung dengan baterai gitu, dia bisa nyala. Ketika nggak berfungsi alat itu tadi, memang langsung dirusak sama dia, dirusak. Loh kok dirusak, kenapa? Ya nggak bisa ini, nggak bisa dipasang lagi, bisa. Jadi kayak dia sudah asik dengan dunianya itu sendiri, dunia kelistrikannya itu. Tapi ya listrik dinamo itu dia punya banyak dan dirangkai jadi ini jadi itu. Kira-kira kalau kegiatan pembelajaran di sekolah, apakah sesuai dengan kesenangannya? Nah ya itu, kalau kelistrikan di kelas 6 memang ada Ibu, tapi kan belum saatnya. Untuk saat ini memang belum langsung mengarah ke kelistrikan. Cuman ya karena anaknya sukanya gitu ya, untuk pelajaran lain itu kayaknya dia sudah
enggak gitu loh, enggak, kayaknya enggak, udah aku enggak masuk ini, enggak bisa. Ditanyai selanjutnya juga enggak ngerti apa, tadi belajar apa ya enggak ngerti, enggak jawab ketika mamanya tanya itu. Tapi ketika ditanyai, kamu hari ini bikin apa? Ini bikinanku, langsung gitu. Berarti kalau bisa saya simpulkan, dia ingin membuat sesuatu gitu ya Bu ya? Iya, dia lebih suka berkarya sih, lebih suka berkarya daripada mendengarkan, daripada melihat bahkan gitu ya. Jadi lebih suka langsung terjun. Apa sih? Aku disuruh apa? Lebih baik Bu Guru langsung nyuruh aku aja. Mau kemana aku? Dan itu aja akan aku lakukan. Gitu. Kemarin itu juga gitu. Saya beri akhirnya gini Bu, karena lihat dia mainannya segitu banyak ya. Akhirnya kita terpikir, kenapa kok enggak bikin di sekolah aja ya seperti ini ya. Akhirnya saya berikan ini obeng kecil-kecil itu, saya bawa ke sekolah. Saya bilang kalau mau masuk sekolah ini Tuhan punya obeng yang bisa kamu gunakan saat di sekolah. Boleh dibawa pulang. Kalau dibawa pulang tidak boleh, karena Tuhan juga ingin tahu hasilnya kamu mau bikin apa hari ini. Ya benar Bu, besoknya dia bawa dinamo dari rumah, dijadikan dirangkai sound system saya yang mati itu bisa nyala loh Bu, bisa bunyi, bisa fungsi. Luar biasa. Ya sudah, kalau gitu kamu fokus saja dengan memperbaiki. Aku suka kalau disuruh memperbaiki ini aku suka. Tapi kalau aku disuruh hitung itu, aku disuruh mendengarkan buku itu aku bisa. Gitu Ya. Bu. Berarti yang membuat murid Ibu tadi masuk dengan hal seperti itu gitu. Iya. Iya. Oh iya. Jadi ya, akhirnya dia termotivasi masuknya itu karena obeng itu tadi. Karena berarti akhirnya obengnya saya taruh di sekolah. Oh iya, kenapa tidak saya suruh gini ya? Pokoknya kamu ke sekolah, datang buat satu karya, setelah itu tunjukkan teguhannya. Nah, gitu ya. Ya. Jadi akhirnya dia kan pengen masuk gitu Ya. ya. Oh iya. Iya betul seperti itu. Bisa. Masya Allah. Iya. Selanjutnya. Iya. Pengennya seperti itu. Nanti coba saya sampaikan ke anaknya. Silakan kamu berkarya. Apapun karyamu, tunjukkan kepada Bu Hani setiap harinya di sekolah. Jadi dia tidak harus belajar matematika, tidak harus belajar bahasa Indonesia. Mungkin dengan berkarya, dengan utek-utek, dia mendengarkan lebih masuk. Gitu ya Bu ya. Ya. Mungkin itu langkah yang benar. Jadi kesenangannya dia dulu, baru nanti ke materi biasanya. Apa yang Anda rencanakan buat selanjutnya untuk anak ini? Yang saya rencanakan mestinya dia harus fokus dengan ini dulu, dengan kegiatannya dia dulu. Boleh lah, biarkan dia fokus dengan kegiatannya dulu. Setelah itu baru nanti akan saya sedikit menyisipi mata pelajaran. Nah, itu langkahnya itu. Sangat bagus sekali Bu, dengan pemikiran dengan tadi yang awalnya anaknya tidak mau masuk, akhirnya mulai dengan adanya ini, semoga selanjutnya bisa masuk. Amin ya Rabbal alamin. Rencana dengan kira-kira dengan mulai kapan nih Bu? Besok langsung saya beritahukan ke anaknya supaya anaknya juga ada greget untuk masuk, lebih semangat lagi, termotivasi. Target apa jenengan nanti untuk anak ini? Targetnya saya nggak muluk-muluk Bu, hanya dia bisa continue aja, istiqomah masuk ke dalam kelas, itu aja saya sangat tahu. Sangat luar biasa sekali Bu Hani, ya Allah. Jadi kira-kira nanti pihak-pihak yang akan membantu ini ada nggak Bu anak ini Bu? Untuk mencapai targetnya ini? Pastinya itu ada. Nanti saya akan berkolaborasi dengan guru mapel, artinya guru mapel, guru ekstra juga akan saya ajak untuk menggali potensi anak ini. Barangkali ada yang bisa diarahkan untuk kebakatnya itu tadi. Sangat luar biasa dengan adanya hal seperti itu, kita semua berharap
si anak niki murid ini mau meningkat lagi motivasinya untuk belajar. Amin, amin. Nah, semoga, dan saya menunggu untuk hasil selanjutnya Bu, sangat luar biasa ini. Kedepannya saya ingin mendengar cerita Bu lagi tentang selanjutnya. Ya, ingin lah Bu, nanti kalau sudah ada kemajuannya, saya akan datang ke Bu Deni. Siap. Saya tampilkan cerita saya semenarik mungkin, pokoknya lebih menarik daripada ini. Saya tunggu Bu Hani, saya Siap. tunggu. Siap. Mana perasaannya sekarang? Lega dapat solusi saya. Akhirnya terpecahkan ya Bu. Nggih. Saya rasa ide-ide Bu Hani ini sangat-sangat bagus sekali. Terima Saya kasih. tunggu ya Bu. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi, alhamdulillah proses observasi sudah bisa berjalan dengan Ini saya mau menanyakan selanjutnya, Ibu, bagaimana Ibu nanti menilai sendiri performa dalam kompetensi mereka? Dalam kompetensi ini tadi dia mengajukan pertanyaan berbobot. Alhamdulillah tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan hingga menuju pada penyelesaian masalah bagi Coci sendiri, dan pertanyaan itu alhamdulillah mampu menggali potensi yang ada dalam diri Coci sehingga Coci mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Bagus itu, ya. Yang membuat Ibu sendiri demikian itu apa ya? Mungkin ada hal yang bisa dibuat penilaian, tapi apa ya? Penilaian seperti itu ada apa saja? Saya mampu menggiring si Coci hingga sampai pada penyelesaian yang dia lakukan. Untuk target yang rencana aksi akan dilakukan, semua berasal dari Coci, dan itu berasal dari penggalian pertanyaan-pertanyaan saya. Sekali ya. Boleh saya menyampaikan kesimpulan saya. Saya saat itu mengamati pada saat itu Ibu melakukan ini ya, ada mendengar aktivitas sudah bagus, pertanyaan berbobotnya sudah luar biasa sekali ya, itu sudah sesuai dengan standar yang kita bikin. Jadi, bagaimana pendapat Ibu dengan hal ini? Saya rasa sangat membuat saya termotivasi sekali untuk selanjutnya, Bu. Senang sekali saya rasanya mendengar itu. Ya, jadi namun demikian melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan, tadi misalnya ya saat Mujani tadi itu melakukan sebuah pertanyaan yang berbobot ya. Sebenarnya kalau nanti menuju ke standar itu boleh lebih bisa untuk menggali lebih dalam ya, mungkin bisa menggali lebih itu pengamatannya lebih ini ya, pendengarannya lebih tidak kesadaran penuh ya, itu juga. Kemudian rencana tidak lanjut selanjutnya sebenarnya Saya harus lebih meningkatkan lagi kritisnya dalam yang hal terkait dengan pastinya ya, dengan pengajuan pertanyaan berbobot yang lebih mendalam lagi, dan juga harus meningkatkan kembali kesadaran penuh saya agar lebih fokus terhadap Coci. Iya, yang nanti harus saya tingkatkan. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang oleh Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Mungkin bisa dilanjutkan kapan, di mana, dengan siapa, begitu. Yang jelas untuk meningkatkan performa saya khususnya dalam hal kompetensi coaching sendiri, mungkin menggunakan aktif, kemudian pengajuan pertanyaan berbobot, serta kesadaran penuh, kehadiran penuh. Saya lebih harus sering melakukan kegiatan coaching dengan teman-teman sejawat agar melatih kompetensi coaching itu sendiri untuk lebih baiknya. Tadi hasil pengamatan nanti itu akan dicatat dalam form supervisi akademik ya, nanti akan ditulis di situ ya. Jadi ini kan sudah selesai gitu ya acaranya. Apa yang ini dapat dari proses ini tadi itu, apa yang dengan pendapatnya itu bagaimana dengan hasil proses yang seperti ini tadi? Alhamdulillah banyak manfaat sekali yang saya dapatkan di Bungge, khususnya dalam hal mendengarkan aktif. Jadi harus benar-benar mendengarkan dengan sama, harus hadir penuh dengan kegiatan coaching agar coach sendiri, saya sebagai coach itu bisa
merasakan apa yang ada di dalam diri Coci dan kemudian berusaha untuk menggali melalui pertanyaan-pertanyaan itu sehingga nanti muncul kompetensi, muncul potensi yang ada dalam diri Coci untuk meningkatkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh Coci itu sendiri. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali dalam hal fokusan, dalam hal rasa simpati, empati, mengasah itu semuanya. Ini sangat luar biasa sekali kegiatan hari ini. Coachingnya juga sudah berjalan dengan lancar dan sangat bagus sekali. Oke. Sampai di sini saja supervisi dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.